Kita mulai dengan salah satu penemuan terbaru dan paling mengejutkan pada tahun 2020. Mungkin di luar bumi, tata surya juga punya kehidupan. Venus, planet kedua dari matahari dan kembaran bumi. Disebut begitu karena ukuran dan massa keduanya hampir sama. Tapi, kondisi di Venus sangat mencekam. Suhu permukaannya mencapai 477 derajat Celcius karena efek rumah kaca. Dan tekanan atmosfernya sangat kuat, seperti tekanan di kedalaman 900 meter. Tapi di planet yang tidak ramah ini, bisa saja terdapat kehidupan. Selama bertahun-tahun, topik ini terus menjadi perbincangan hangat. Pada tahun 2007, para ilmuwan mengetahui kalau di Venus ternyata pernah ada lautan. Saat itu, kemungkinan juga muncul kehidupan. Kemudian pada akhir tahun 2020, muncul perdebatan sengit. Para ilmuwan mencoba mencari tahu adanya kehidupan di Venus saat ini. Bulan September lalu, penemuan tanda kehidupan baru dipublikasikan. Teleskop ALMA di Gurun Atacama mendeteksi gas fosfina di atmosfer Venus. Diamati dari kadarnya, gas ini kemungkinan dihasilkan oleh suatu mikroorganisme. Pada Oktober lalu, data ini dianalisis ulang dan hasilnya menunjukkan adanya kesalahan. Jadi, lagi-lagi Venus dianggap sebagai planet tak berpenghuni. Tapi siapa tahu kan, kalau dalam waktu dekat akan ada data baru lagi dan disusul diskusi baru di kalangan para saintis. Sebagian ilmuwan memang masih bingung dan terpaku pada Venus, tapi sebagian lainnya telah lebih jauh meneliti benda angkasa lain dan menemukan 24 planet yang punya kehidupan. Kondisi hidup di kesemua planetnya jauh lebih baik daripada di bumi. Nah, planet-planet ini punya sebutan super-like Huni. Untuk mendapat predikat super-like Huni, planet haruslah 1,3 kali lebih besar dan 2 kali lebih berat dari bumi, sehingga gravitasinya lebih kuat, serta atmosfernya lebih padat dan hangat. Iklimnya pun harus mirip dengan iklim tropis di bumi, agar organisme yang hidup juga beragam. Bintang induknya juga harus berupa bintang katai merah. Ukurannya jauh lebih kecil dari matahari dan nyalanya tidak begitu terang. Tapi masa hidupnya bisa mencapai 70 miliar tahun. Sebagai perbandingan, masa hidup matahari 7 kali lebih pendek. Bahkan sekarang sudah melewati setengahnya. Sudah bukan ABG lagi ya. Dan pelan tapi pasti, potensi kehidupan baru akan terus berkembang. Nah, planet ini cocok deh mendapat julukan sebagai super-like Huni. Kepler 1649c pada tahun ini juga mengantongi gelar planet yang paling mirip dengan bumi. Ukurannya cuma 6% lebih besar dari bumi. Bintang induknya berupa bintang katai merah dan ukurannya 1/4 kalinya matahari. Lokasinya ada di zona like Huni dan kala revolusinya selama 19,5 hari. Iklim di Kepler masih jadi misteri. Cahaya yang diterima planet ini diketahui sekitar 75% dari cahaya matahari yang mengenai bumi. Jadi, suhu permukaannya mungkin mirip dengan bumi. Tapi kita belum tahu komposisi atmosfer dan kondisi penting lain yang mendukung munculnya kehidupan di sana. Penemuan berikutnya merupakan salah satu peristiwa paling wow yang pernah kita saksikan. Tabrakan antara bintang dan lubang hitam. Pada bulan September 2019, para ilmuwan mulai mengamati proses spaghettifikasi bintang yang mirip dengan matahari selama 6 bulan. Cahayanya merambat sejauh 215 juta tahun cahaya, hingga kita bisa melihat bintang berdiameter sekitar 1,4 juta kilometer ditarik oleh lubang hitam. Piringan hitam ini sangat berat sehingga gravitasinya sangat kuat. Tak ada yang bisa lolos dari medan gravitasinya. Dan kita menyaksikan bintang perlahan mendekatinya. Lapisan bintang yang bersinar terang mulai memanjang, seperti golongan benang yang terulur dan bergerak menuju lubang hitam. Lalu, plasma panas menempel di ujung lubang hitam. Partikel ini mulai mengelilinginya, tapi semuanya cuma ilusi. Cincin cahaya ini disebut horizon peristiwa. Hitam bisa membelokkan ruang dan waktu. Di dekatnya, waktu akan melambat.
Bagi para pengamat, cahaya di dekat tepi lubang hitam seolah terputus, tapi sebenarnya telah tersedot oleh kegelapan pekat saat memakan sejumlah materi bintang. Lubang hitam memuntahkannya. Berkas energi kuat dipancarkan pada kecepatan lebih dari 9.700 km per detik. Cahaya ini sangat menarik perhatian para ilmuwan. Kemudian, lubang hitam benar-benar menyerap sekitar setengah bintang, lalu memuntahkan setengahnya lagi ke ruang angkasa. Dan meskipun kita menganggap proses ini cuma berlangsung beberapa menit, sebenarnya terjadi selama 6 bulan. Dan inilah salah satu sistem planet terbaru yang pernah teramati, AU Mikroskopi. Umurnya masih sangat muda sehingga masih ada piringan berupa serpian pembentuk sistem di sekelilingnya. Tapi kali ini, kita tak bisa berharap kalau planet ini punya kehidupan. Bintang eksoplanet ini terus memancarkan suar radiasi yang akan membinasakan semua kehidupan yang ada di dalamnya. Bintang ganas ini dikelilingi oleh planet AU Mik B yang masih sangat belia menurut standar astronomi. Planet ini sangat dekat dengan bintangnya sehingga kala revolusinya selama 8,5 hari. Umurnya baru 12 juta tahun. Jadi pada saat AU Mik B lahir, mastodon sudah muncul di bumi saat padang rumput dan sabana masih banyak menyelimuti permukaan bumi. Jadi bisa dibilang kita termasuk penghuni lama karena umur bumi hampir 4,5 miliar tahun. Penemuan berikutnya terjadi di awal tahun 2020 dan sangat mirip dengan cerita sci-fi. Planet yang punya 2 bintang induk. Lebih tepatnya, planet ini tidak mengelilingi satu bintang seperti bumi di tata surya kita, tapi mengelilingi sistem bintang biner TOI 1338. Bintang satunya lebih besar seperti matahari, dan yang satunya lagi berupa bintang katai merah 3 kali lebih kecil. Bintang-bintang ini saling mengorbit selama 14 hari lebih sedikit. Planet yang mengorbit bintang ini seukuran Saturnus, tentunya jauh lebih besar dari bumi. Meski pagi dan petang harinya sangat cantik, planet ini kemungkinan tidak cocok ditinggali. Lokasinya ada di luar zona laik huni, jadi kemungkinan tak punya air dalam wujud cair. Sinyal radio misterius dari luar angkasa, Vast Radio Burst, juga telah terdeteksi pada tahun 2020. Para ilmuwan pernah merekam sinyal ini, tapi belakangan mereka berhasil menangkapnya lagi setelah sekian lama. Data baru ini memacu mereka untuk mengusulkan teori menantang yang menyatakan sinyal ini berasal dari magnetar atau bintang neutron kecil yang masanya jauh lebih besar daripada bintang biasa seperti matahari. Medan magnetnya juga paling kuat di seluruh alam semesta, tapi masa hidupnya sangat pendek, hanya 1 juta tahun. Tapi yang paling membingungkan para ilmuwan justru penemuan soal bulan yang berkarat. Korosi memerlukan oksigen dan air, tapi bulan tidak punya atmosfer sendiri agar memiliki keduanya. Teori utamanya menyebutkan kalau angin suryalah yang jadi biang keroknya. Angin surya ini bergerak pada kecepatan tinggi dan mengikis oksigen dari lapisan atas atmosfer bumi. Angin kemudian meniupkan molekul oksigen melalui ruang angkasa dan mencapai permukaan bulan sehingga menyebabkan biji logam berkarat. Oh ya, tahu nggak? Warna merah Mars yang khas itu terbentuk karena karat loh. Terdapat atmosfer dan air dalam waktu lama. Keduanya bereaksi dengan besi di permukaannya dan lambat laun terbentuk karat. Proses ini sudah berlangsung sejak dahulu kala. Penemuan mengejutkan lainnya teramati di permukaan bulan dengan teleskop stratosfer atau pesawat pembawa teleskop. Pesawat ini mengangkatnya pada ketinggian 13 km yang kemudian menghasilkan kualitas foto yang sama dengan teleskop ruang angkasa. Dengan bantuan alat unik ini, para ilmuwan bisa mengamati adanya air di permukaan bulan. Molekul air ditemukan di salah satu kawah terbesar di sisi kasat matanya, tapi jumlahnya masih sangat sedikit. Bahkan, air di gurun Sahara 100 kali lebih banyak daripada di permukaan bulan.